Pernah gak sih lu nonton film yang sebenarnya biasa aja tapi lu ketawa-tawa banget, dan akhirnya gue mendapatkan itu lagi di City Hunter yang baru aja keluar live actionnya. Inilah dia opini gue mengenai film tersebut. Jadi ceritanya gue seperti yang kalian lihat baru habis dari kawinan orang, belum sempat ganti baju, terus kayak sama ibu negara nonton apa ya? Ini ada City Hunter nih, apa film dari anime, dari manga sih lebih tepatnya. Terus ayo nonton, iya gitu. Terus pas kita nonton dia sebel, terus gue ketawa-tawa. Padahal sih sebenarnya di film bisa dibilang bukan film yang menggelegar atau apa ya, bombastis, terobosan baru dan lain-lain. Ini film-film yang proper aja menurut gue. Tapi entah kenapa kayak seru aja nontonnya, dan gue pengen berbagi ini ke kalian. Buat kalian mungkin juga bisa cek dan tontonin, dan silakan kasih opini kalian sendiri. Nah, City Hunter ini memang awalnya adalah sebuah manga yang emang dulu rame banget di Jepang dan udah banyak adaptasinya. Adaptasinya itu pertama-tama ya di animenya tentu aja. Terus abis itu yang gue inget nih ya, itu ada versi Jackie Chan-nya. Nah, jadi ini film dulu sampai Jackie Chan bikin film action gitu. Dan gue bahkan tahu City Hunter pertama-tama itu dari Jackie Chan, bukan dari mangganya. Jadi gue tau lah gimana City Hunter itu kocak, seru, dan sampai pengen kepo ini ada lanjutannya dan segala macam. Akhirnya pas udah gede ketemu internet tahu gitu, oh ternyata ada mangganya, oh ternyata ada animenya dan lain-lain. Dan tentu saja gue sempat kaget tiba-tiba, loh kok ada versi Koreanya. Kenapa gue bisa kaget? Karena ya sebenarnya menurut gue agak beda ya. Jadi ini City Hunter versi Korea yang diperankan sama Lee Min Ho lah, dulu top tiernya Korea pada masa itulah. Kalau kalian di rumah tinggal sama nyokap kalian seumuran gue, pasti kalian tahu gitu kan, kayak kita sore-sore rebutan nonton gitu. Kita mau nonton kartun gitu ya, mau nonton Hachi apa-apa gitu, terus kehalang gitu gara-gara nyokap pengennya nonton Lee Min Ho di City Hunter di TV gitu. Gue yang udah nontonin Jackie Chan itu benar-benar bingung sama City Hunter versi Korea. Kayak ini apa ya, kayaknya emang dibuat bener-bener berbeda dan emang untuk pasar yang berbeda. Karena City Hunter itu bener-bener adalah film, mungkin lebih tepatnya film dewasa dengan perlakuan yang sangat mesum, yang sangat-sangat 80-an 90-an cowok idaman mesum gitu. Tapi di versi Korea Lee Min Ho itu menjadi cowok yang sangat gentle banget, yang sangat, nggak tahu ya, gue nggak nonton semua sih, tapi pas gue nonton beberapa episode yang mak gue setel gitu gara-gara terpaksa nonton, karena kan gue bukan orang yang mampu punya 2 TV atau bisa tiba-tiba punya. Lu tau gak sih dulu tuh ada TV kecil gitu di era gue, tapi yang nggak ada, terus kayak ini apaan, beda banget gitu. Tapi correct me if I'm wrong. Jadi sorry buat para K-drama lovers ya yang mungkin tidak setuju dengan gue, silahkan kalian kritisi gue di bawah. Tapi City Hunter Korea itu bukan City Hunter menurut gue. Dan ternyata ada juga versi Prancis ya, gue baru ngecek tuh kayak waduh. Dan ada beberapa remake-nya lagi di anime, tapi yang paling terbaru yang kalian bisa tontonin sekarang adalah live action versi Jepangnya. Gue nggak tahu ini pertama kalinya kah Jepang bikin live action dari City Hunter, karena yang gue tahu live action pertamanya itu ya Cina, Jackie Chan, terus Korea, terus Prancis, dan akhirnya Jepang yang gue temui sekarang ya. Mungkin gue bisa salah, silakan koreksi gue di bawah. Gue ngakak banget, sumpah seru banget. Ini apa ya, City Hunter yang akhirnya udah lama pengen gue cari gitu, yang gagal gue temukan di Lee Min Ho gitu. Kalau kalian nonton Jackie Chan, ini hampir mirip-mirip persis lah kayak Jackie Chan, tapi ini bener-bener lebih apa ya, lebih banyak mengambil original source gitu, anime dan manga gitu. Ini ngomongin bener-bener originnya nih, si Saeba ini awalnya gimana sama Kaori. Deskripsi City Hunter tuh gimana ya? Jadi City Hunter itu adalah sosok legenda di Tokyo, Jepang. Lebih tepatnya mungkin di Kabukicho dia tuh operasionalnya, yang dimana dia itu kayak mercenary freelance lah, detektif freelance gitu, yang suka bantu-bantuin orang gitu. Yang cara manggil dia tuh lu tulis di papan XYZ gitu, ntar mereka akan kontak lu gitu. Nah, originnya ini dia tuh City Hunter tuh berdua gitu, si Saeba sama partnernya. Nah, partnernya ini tuh pokoknya mati, terus akhirnya partnernya ternyata punya adik, lebih tepatnya sih adik tiri gitu, namanya Kaori. Yang akhirnya Kaori ini tuh jadi punya relation lah sama si Saeba ini untuk mengungkap kematian dari abangnya. Dan nanti endingnya di seriesnya Kaori ini jadi kayak manajer atau aibonya, partnernya dari Saeba si City Hunter ini. Secara cerita sih sebenarnya sangat-sangat biasa aja, udah ketebak alurnya, udah ketebak, apalagi lu udah baca manga atau ikutan anime, lu gak, nothing new menurut gue, nothing new, bener-bener cuman penyesuaian zaman aja, mulai pakai internet, pakai handphone, dan ngomongin apa yang lagi populer di sekitaran kita. Tapi yang gue suka adalah interpretasi dari direkturnya, yaitu Yuichi Sato, dan si aktor Rohei Suzuki yang emang udah cukup lama berputar lah di dunia action komedi. Dia yang main juga di Hentai Kamen. Pas banget menurut gue interpretasinya, ganteng, jelek, kayak gimana ngejelasin karakter Ryo Saeba ini tuh kocak gitu. Dia tuh karakter
karakter tipikal 90-an 80-an yang ganteng banget tapi mesum banget tapi kocak banget tapi bakal jadi kuat kalau dia serius banget. Menurut gua komedi live action ini bener-bener kocak banget, bener-bener fresh banget, karakternya bener-bener niat banget, bener-bener pria mesum yang gak dibuat-buat gitu, kayak beneran kita kelihatan gitu kalau dia tuh bener-bener mesum gitu, dan kocak banget semua scripting dialog buat dia bercanda itu bener-bener bikin gua kocak. Ada satu adegan yang dimana dia udah serius gitu ya, masuk ke sebuah sarang mafia, ditemenin sama Kaori yang ketakutan, terus tiba-tiba kayak udah hampir berhadapan sama orang gitu ya, kayak penjaga-penjaganya, terus tiba-tiba bosnya datang gitu, terus asisten bosnya gebugin malah penjaganya gitu, karena penjaganya nggak sopan ke Saeba gitu. Terus si Saeba sama bos mafia aja tatap-tatapan gitu kan, Oji-chan segala macam udah serius-serius gitu, terus Oji-channya bilang gitu kan, ya boleh tapi lu pakai celana dulu. Anjing, jadi selama ini dia masuk ke bar itu orang ngeliatin dan penjaga sebel sama dia, bukan karena dia nggak sopan atau dia punya utang atau dia pernah bikin masalah, karena dia datang pakai kolor doang. Fuck, itu lucu banget, man. Gue ngejelasinnya sih kayak mungkin kalian nggak lucu gitu, tapi kalau kalian tonton, oh ya kalian belum nonton ya, terus gue spoiler ya, aduh gimana ya, too bad, sorry. Itu lucu banget menurut gue. Ya gue mau nge-review film, jarang gue reviewnya tidak spoiler, tapi itu buat gue itu momen gue ketawa, gue sampai pause dulu, gue ketawa dulu mungkin kayak 15 menit baru gue bisa mulai lagi, karena itu keterlaluan lucunya. Acting luar biasa dia, dan cara-cara komiknya dia gitu loh, kayak tiba-tiba datang bawa ban pelampung kuda gitu, yang kayak kita tahu lah maksud kuda itu posisinya di mana bagian tubuh dia gitu, yang ngalangin orang jabat tangan pakai pala kudanya. Berarti kan kalau kita pikir-pikir dia ngalangin pakai apa ya, itu gitu. Terus bagaimana dia berantem sama penjahatnya gitu di tengah panggung, tapi pas lagi berantem serius, pas endingnya dia bener-bener kayak domo, terus bahkan minta orang tepuk tanganin juga gitu, aktor yang kerja bareng dia. Maksudnya bukan aktor kerja bareng, padahal itu penjahat yang habis dia habisin gitu, tapi kayak pingsan gitu, actingnya bagus banget. Terus kayak gak tau deh, switch karakter dia yang jadi serius banget sampai kocak lagi, itu bener-bener ini orang nih, Ryohei ini luar biasa sih menurut gua. Lalu Misato Morita ya, supporting aktornya yang menjadi Kaori, itu juga pas banget, seru banget. Walaupun dia jadi bener-bener karakter yang nyebelin, yang bakal bikin lu gemes gitu, kayak oi jangan tolol gitu, jangan nyebelin gitu. Walaupun gue lupa ingat apakah waktu di manga dan anime dia seculun ini gitu ya, karena di pertengahan itu dia tuh malah jadi partner yang bener-bener adu tembakan gitu. Apalagi kalau nonton Jackie Chan gitu, mereka sama-sama saling membutuhkan dan saling support gitu loh, nggak cuman jadi beban gitu. Tapi menurut gue diposisikan dia menjadi beban si Kaori ini di awal-awal ya, karena ini origin buat gue oke-oke aja sih, jadi pas-pas aja. Oh ya, by the way, dia salah satu cewek di Naked Director kalau kalian tahu. Makanya gue kaget gitu, kayak baru sadar, ini orang beda banget. Dari karakter yang cukup dominan di The Naked Director, di sini jadi cewek lucu, lugu, penakut, tapi pengen pemberani dan lain-lain, tapi nangis, tapi pengen avenge kakaknya, tapi ya gitulah kocak. Actionnya malah menurut gue sangat luar biasa, sangat bener-bener waduh, jatuh cinta gue gitu sama adegan itu ketika Gankata, atau nggak lo Gankata itu equilibrium itu berantemnya dulu si siapa tuh namanya Christian Bale gitu, yang Gankata yang berantemnya pakai pistol gitu. Awal-awal ada kayak gitunya, dan itu walaupun sedikit tapi bener-bener nge-refresh memori tentang Gankata lah. Terus habis itu yang satu lawan banyak gitu kayak The Matrix, tapi instead of kayak asal-asal tembakan, ini tembakannya kayak terjaga gitu ritmenya, walaupun overblown dan lebay, dan lebih cocok dibilangnya kayak actionnya India gitu, yang di orang-orang nembakin peluru dia nggak kena, tapi dia nembakin peluru langsung kena, dan selalu punya banyak akal gitu untuk ngadepin ketika lagi ke clutch. Dan konsep bagaimana Kaori itu support itemnya gitu, yang dimana kalau peluru habis dilempar-lemparin sama Kaori terus dia langsung nangkep gitu. Itu keren sih menurut gua. Overblown keren, bikin gua tetap mau nonton, dan kayak seru banget. Walaupun lama-lama overblownnya mulai lebay nih, tapi jujur masih bisa dinikmatin. Justru ketika lawan yang gue lupa tuh yang Kuma itu yang beruang gede gitu, itu kayak bener-bener menurut gue udah kehabisan waktu dan kehabisan budget. Pertama, kostum Kumanya kelihatan banget asal-asalan gitu, dibikin kayak udah nempel aja kayak armor. Terus berantemnya bener-bener cuman gitu-gitu doang, kayak ya gini doang, kayak sayang banget. Mendingan itu si Kuma dijadiin kayak 3 elite sniper aja gitu lawan si Saeba. Tapi ya udahlah ya, itu benar-benar bagian yang paling mengecewakan menurut gua, kayak berantemnya B aja, benar-benar terlalu ditambah-tambahkan, kalau perlu disingkirin aja. Apalagi yang menurut gua yang sangat-sangat kurang ya. Oh ya, emosional antara Saeba dan Kaori menurut gua nggak tahu ya, adegan sok seriusnya di skip aja menurut gua. nggak terlalu menikmati dan nggak terlalu turning point. Sama si polisi cewek itu harusnya di sosok yang bantuin, kayak cuman dipakai buat pajangan doang, padahal dia awal-awal tuh cukup mencuri film gitu, karena oke banget gitu, kayak cewek independen yang benar-benar bisa melawan dunia, tapi ternyata cuma jadi orang yang datang-datangin polisi doang. Apalagi adegan di ending yang menurut gue sangat-sangat nggak ngerti gue, yang kayak tiba-tiba dia mau balas dendam, terus tiba-tiba ayo bunuh gue, terus kayak nggak penting gitu, kayak nggak ada kayak nggak, ya gue tahu mungkin mau bawa value bahwa lu akan lebih menjadi perempuan atau manusia yang lebih kuat gitu kalau misalnya lu nggak balas dendam lu gitu, kalau lu
nahan amarah lu ketika lu pengen matiin orang yang orang yang bikin kakak lu mentong gitu. Kalau lu nggak berani kan lu penakut gitu. Enggak, justru karena lu menahan diri lu untuk menembak gitu, lu jadi manusia yang lebih baik, lebih kuat gitu. Ya klise dan kayaknya nggak perlu, karena nggak pernah ada pembahasan tentang balas dendam yang harus mata dibayar mata atau Kaori kamu jangan jahat ya gitu. Nggak, menurut gua itu nggak perlu ada gitu. Kayak kalau bisa ya dibumbuin lagi belakangnya tentang hal itu, kayak apa kayak kakaknya berpesan kamu jangan jadi orang jahat dan lain-lain. Dan sebagai yang udah nonton berbagai macam adaptasinya gitu ya, Kaori tuh di berbagai macam kesempatan nembak-nembakin orang juga. Jadi kayak dia nggak matiin satu orang ini kayak nggak ngaruh gitu. Well again, ini menurut gua kayak ya fresh aja. Lalu kalau mau ngakak mau kocak, udah lama gua nggak dapetin live action adaptasi yang apa ya se-fresh ini. Walaupun di ending lagi-lagi kebiasaan Jepang nih menurut gua nih, kalau udah ending tuh kadang-kadang suka lemes gitu, kayak bingung mau ngapain. Padahal menurut gua bisa memberikan sesuatu yang lebih gitu. Kayak contoh ya, misalnya pas mau akhirnya berhasil lagi tuh ya agensi baru City Hunter gitu antara Saeba sama Kaori gitu, yang dimana si Kaori ya di manga sama anime kalau nggak salah juga emang pakai palu gede gitu untuk bangunin si Saeba kalau ketiduran. Tapi itu sebenarnya ada satu panel di manga yang menurut gue cukup ikonik gitu. Kalau si Saeba itu suka dibangunin Kaori pakai apa? Pakai shotgun. Iya, jadi ditembak kasurnya pakai shotgun. Jadi kalau Saeba nggak minggir saat itu ya udah bye dia. Gak tau, menurut gue itu lebih ikonik sih untuk bangunin orang pakai shotgun. Tapi kalau menurut kalian bagaimana yang udah nonton? Silahkan komen di bawah. Atau kalian yang belum nonton dengerin penjelasan gue malah jadi tertarik untuk nonton, ayo tonton dan bilang I'm here for an opening. Gimana cara komennya ya? Tapi kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, kalian bisa lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Fun fact, mereka syutingnya di Kabukicho, yang gue pernah kesana, dan menurut gue tuh Kabukicho tuh kayak gede banget, dan mereka tuh bener-bener bisa syuting di sana dengan apakah mereka ngeblok jalan Kabukicho atau mereka syuting aja gitu walaupun banyak orang. Karena menurut gue susah banget loh lu untuk bisa ngebooking satu area rame entertainment district di Jepang itu dengan untuk syuting doang gitu. Dan itu benar-benar sebagai gue yang udah kesana, itu mereka benar-benar syutingnya menurut gue emang benar-benar di sudut kota Kabukicho itu di Shinjuku. Oh ya, sedikit lagi tambahan, banyak VFX yang CGI yang menurut gue kayak kentang banget, kayak nggak perlu ada juga nggak apa-apa, kayak si beruang di tenggelamin dan terbang-terbang kemana-mananya gitu. Tapi sumpah ini lucu men, lu mesti tonton. Sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue Endo Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, get wild and tough, Hitori Dewa.